بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di atas mimbar yang suci, mimbar yang penuh kemuliaan di rumah Allah yang penuh keberkahan ini, mari kita tak henti untuk senantiasa terus dan tetap terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Lisan kita membasahi dengan alhamdulillah. Hati kita dengan penuh rasa berterima kasih syukur kepada Allah. Dan perbuatan kita tentunya melakukan dengan gerakan-gerakan yang diharapkan, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung malam Ramadan, bagi sebagian umat, bagi sebagian orang tentunya ada senang rasa sukacita, tetapi bagi yang maklum, yang mengerti, yang paham, mereka akan berderai air mata akan perpisahan dengan sang tamu agung, yaitu syahrul Ramadan. Dengan penuh harap, dengan penuh khawatir, khauf, ketakutan. Bapak, Ibu, saudaraku, dulur-dulurku yang dimuliakan Allah, Ramadan akan terus dan tetap terus datang menghampiri hamba-hamba Allah untuk memaklumatkan para shaimin shaimat untuk berpuasa, menikmati sajian bonus-bonus di bulan suci Ramadan. Tetapi permasalahannya adalah kitanya. Ini yang perlu kita sedihkan, yang perlu kita ada sedikit kekhawatiran. Kalau bulan Ramadan sampai kiamat, sampai berakhir pun, dia akan terus menjumpai, akan turun. Tetapi kitanya bisa jadi hari ini, saat ini, di sini kita masih bisa berpuasa, masih bisa kita tarawih bersama, masih bisa kita untuk bersilaturahim. Namun tiada jaminan, Bapak Ibu Saudaraku, di Ramadan yang ke depan apakah kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini. Untuk itu di penghujung ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah.
Dan salah satu ayat Syam tak hanya memerintahkan kita untuk berpuasa, tetapi juga banyak terus dan tetap terus berdoa kepada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, tatkala hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwa sesungguhnya aku dekat, bahkan sangat dekat. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da. Dan aku akan pasti menjawab panggilan-panggilan, atau ketika hamba-hambaku umat-umat mau berdoa, pasti akan kuijabah, pasti akan kukabulkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengan persyaratan fal yu'minu bi wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Inilah syarat doa Bapak Ibu. Kendatipun betapa banyak munajat kita di Ramadan ini yang kita pintakan kepada Allah, terasa mungkin belum terwujud, tapi yakinlah, karena di situ di ayat doa ini fal yu'minu bi, tetap dan terus percaya. Ketika hamba Allah mengadahkan tangannya, maka malu bagi Allah untuk tidak menijabah. Terkadang yang mengcancel doa kita, menolak doa kita adalah kita sendiri. Setelah berdoa harusnya kita lepaskan, pasrah, tawakal, dan terus tetap percaya akan pertolongan Allah. Namun terkadang inilah kita adanya Syam. Ketika kita memaknai Syam ini dengan baik, bahwa musuh kita sungguh adalah diri kita. Ketika kita sudah berdoa kadang, mungkinkah, kapankah, inilah yang kadang mempending doa-doa kita. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Banyak hal tarbiyah Ramadan untuk kita, pelajaran demi pelajaran. Paling tidak dari berpuasa yang membekas pada kita, betapa sesungguhnya Allah memandang, mengukur, mengkadar umat-umatnya. Tidak gerot-gerot, tidak nyingok jabatan kita, tidak nyingok status kita, tidak melihat siapa kita, apa kita, tetapi Allah lihat. Lihat hikmah dari berpuasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Betapa nikmatnya suatu makanan, suatu minuman, apapun itu bentuknya, murahkah, sederhanakah, tatkala kita sedang sangat lapar, kita berbuka, kadang dengan banyu putih baik, dengan ubi, dengan pisang, atau dengan apapun, sebuah kurma sekalipun, kita akan merasakan betapa nikmatnya. Maka para ulama-ulama yang khusus mengatakan, lazzatul idam, seenak-enaknya, selemak-lemaknya lauk adalah lapar. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi kenyang, sudah buka, sudah makan, mari kita kesederhana sama-sama. Hidangkan makanan, kepala kakap, rendang segala. Tentunya dalam keadaan kenyang, maka kita tak akan merasakan nikmat walaupun apapun di meja makan. Ini satu pembelajaran dari Syam kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, betapa sesungguhnya Allah itu sang maha segalanya, maha luar biasa, mengukur hamba-hambanya, tidak melihat besarnya kita, hebatnya kita, dilihat hanya dari makanan saja. Sehebat apapun kita, segerot apapun kita, kalau tidak makan maka kita akan mati. Kalau kita tidak minum, maka kita akan mati. Maka sering disampaikan, kami sampaikan, walaupun raja sekalipun, terkala panceklik, dihadapkan dua pilihan, antara air segelas dengan menukarkan kerajaannya, kemuliaan dia, harta yang ada. Karena kalau dia tidak minum segelas air itu, dia mati. Maka dia sanggup melepaskan tahtanya, melepaskan semua yang apa demi menukar dengan suatu yang bisa dia buat hidup.
Ini pembelajaran dari kita berpuasa. Maka dari itu akan timbul suatu kepekaan kita. Kalau 30 hari saja saro kita nahan lapar, bagaimana saudara-saudara kita sekeliling kita yang kadang makan, kadang tidak. Maka dari pesan ini satu, kawan-kawan, saudara-saudara pengurus, Pak Yusrijal, CS, ya, kawan-kawan semua, untuk Amil maka perlu kita terus perbarui, update data kita. Bisa jadi kemarin dia susah, tapi sekarang dia lapang. Bisa jadi kemarin dia mungkin lapang, bisa jadi dia susah. Suatu aib bagi kita amil zakat yang sudah diamanahkan oleh Allah, diamanahkan oleh masyarakat. Tatkala sudah terbagi galau, ada yang hatinya, ya Allah, aku tidak dapat. Maka dari itu, dari awal masjid ini sampai detik ini, kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Amil itu adalah mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Jangan sekali-kali kita pakai kupon. Bisa jadi ada uang miskin ini, dia punya harga diri. Jangan sampai kita berbuat baik, suatu yang mulia, suatu yang baik, tapi jadinya tidak baik. Niat sedekah, niat untuk berzakat dengan pakai kupon, sampai uang ngantri, gencet-gencetan, pingsan dan lain sebagainya. Masya Allah. Alangkah mulianya ketika kita hantarkan. Walaupun dari mulut orangnya itu tidak mengucapkan terima kasih sekalipun, tetapi disitulah keuntungan seorang amil. Tak hanya mendapatkan ujroh dari Allah, pahala langsung dari Allah, gaji dari Allah, tetapi juga langit akan terbuka karena rasa hati yang berbicara. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari terusus kawan-kawan ambil untuk mengupdate kita. Kita lihat benar-benar peka, benar-benar jeli. Karena perintah Rasulullah, jangan sampai, apalagi di lingkungan kita, ada yang menangis, ada yang menjerit sampai tidak makan ketika dia berlebaran. Nanti. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu, banyak sekali makna hikmah pembelajaran Ramadan yang tentu terus mengingatkan kita. Ramadan yang 1 bulan ini sungguh adalah tarbiyah, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah latihan. Ramadan yang sesungguhnya adalah yang 11 bulan yang akan kita hadapi, dari Syawal sampai ke Ramadan lagi. Wajar kalau Rasulullah mengatakan, setelah perang yang penuh berdarah-darah, mengorbankan banyak darah, harta, dan lain sebagainya, sampai Rasul katakan di perang Badar itu, kita alhamdulillah setelah selesai perang kecil akan menghadapi perang yang begitu besar. Tentunya sahabat ketika itu belum nalar, bertanya, ya Rasulullah, perang yang begitu luar biasa ini menghabiskan dana, menghabiskan semua energi, nyawa, darah, harta, dan lain sebagainya, penuh pengorbanan, meninggalkan keluarga, anak, dan lain sebagainya. Kau katakan ini adalah perang yang kecil. Ya. Dan apa yang disebut perang yang besar? Perang yang besar sesungguhnya adalah berperang dengan diri kita sendiri. Ini hikmah yang terbesar dari kita berpuasa. Musuh kita bukan si A, si B, bahkan si Z, tapi sungguh musuh kita, pembelajaran dari puasa ini adalah diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Rasulullah selalu menekankan kita. Tak hanya kita berpuasa seperti tradisi orang yang berpuasa, hanya menahan lapar, haus dari terbit matahari sampai
terbenam, tapi juga mari terus dan tetap terus belajar bagaimana kita mengimsakkan, menahan akal pikiran kita untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon, berbaik sangka kepada sesama kita. Mempuasakan pikiran kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan lebih baik kita bicara yang baik-baik, yang benar-benar, atau lebih baik diam. Itu hakikat puasa. Mempuasakan hati kita daripada kita hasut, iri, dengki, maka kita bisa menahan. Ini yang begitu berat luar biasanya. Musuh kita adalah diri kita, bukan di keluaran kita. Maka wajar di ayat siang, la'allakum tattaqun. Semoga engkau, mudah-mudahan, kalau baik kau dapat puasa kau bisa membuat kau takwa. Itu kata Allah. Karena banyak dari kita yang berpuasa tapi kita tidak bisa bertakwa. Jamaah sidang jamaah sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ini juga terus ujung-ujung inilah jangan kita lalai, yang bisa jadi yang ujung ini penuh keberkahan. Ibarat kita makan nasi, terkadang kita diingatkan petatah petiti wong tua kita, jangan sampai nasi-nasi yang sisa-sisa itu tidak dihabiskan. Ternyata di sanalah letak sebuah keberkahan. Maka keberkahan di Ramadan ini tentunya ada di penghujung-penghujung ini. Maka itu untuk tetap terus kita istiqomah mengisi Ramadan ini sampai menghantarkannya pulang kembali ke 1 Syawal. Bapak Ibu, saudaraku sidang tarawih yang dimuliakan Allah, atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja saya manusia biasa, dan Bapak Ibu juga kami sudah maafkan. Semoga kita benar-benar mendapatkan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan mendapatkan faizin, kemenangan, sejati kemenangan, yaitu dihapuskan semua dosa-dosa kita yang termaktub ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sari yang kedua daripada Ramadan ini sungguh adalah pengampunan dosa. Maka bersedihlah, sangat tidak beruntung, merugilah kita ketika di Ramadan ini kita tidak dimaafkan Allah, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, semoga Allah senantiasa mengampuni semua khilaf, salah dan dosa kita. Dan yang ketiga, tentunya dari penghujung dari Ramadan kita dapat jaminan itkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.